Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa ulama amma ba'du. Yang terhormat Ibu Denen selaku pengampu mata kuliah TIK serta teman-teman yang sedang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang mana berjudul tentang konsep, prinsip, fungsi, dan ruang lingkup TIK. Sebelum memulai presentasi pada kelompok kami, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Saya di sini akan membahas tentang pengertian konsep, prinsip, fungsi, dan ruang lingkup TIK. Yang pertama mengenai pengertiannya. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade abad 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengelolaan data elektronik lebih dikenal. Istilah teknologi informasi seringkali rancu dengan istilah sistem informasi. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakaian, dan manajemen. Definisi ini lebih menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat diartikan sebagai hasil dari rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga dihubungkan dengan penggunaan perangkat keras, lunak, untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Sehingga teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang mana tidak terpisahkan atau biasa terpisah, disebut juga sebagai teknologi informasi dan komunikasi TIK. Jadi TIK mengandung pengertian yang sangat luas yang mana sebagai berikut, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Istilah ini dipahami sebagai teknologi yang mampu untuk menyimpan, mentransmisikan, dan atau memproses informasi komunikasi. Istilah TIK secara umum lebih sering digunakan untuk penggunaan teknologi yang modern, khususnya teknologi pemrosesan data secara elektronik. Pemahaman TIK lebih dititikberatkan pada komputer telekomunikasi. Terkadang istilah TIK dianggap sebagai sinonim dari internet, walaupun hal tersebut merupakan pemahaman yang sempit. Masih menjadi perdebatan apakah bentuk lama dari telekomunikasi termasuk ke dalam lingkup TIK, seperti telepon dan telegraf. Menurut Bijavkov, tidak ada alasan sehingga telepon dan telegraf tidak termasuk ke dalam lingkup TIK, karena itu semua bagaimanapun adalah teknologi komunikasi. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip TIK. Dengan terintegrasikan pendidikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka secara umum sangat dimungkinkan bahwa pendidikan bisa dibawa ke ranah yang dunia pendidikan yang global. Pendidikan bisa terhubung tanpa sekat dengan pendidikan di dunia yang lain. Dengan demikian, pembatasan dan konsep harus jelas. Prinsip umum penggunaan TIK adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang ada dalam PowerPoint, yaitu efektif dan efisien, terus optimal, menarik, dan yang terakhir adalah merangsang daya kreativitas berpikir belajar. Pertama, mengenai efektivitas dan efisien, penggunaan TIK harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan TIK yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengenai optimal. Dengan penggunaan TIK, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai atau lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan TIK adalah keluasan cakupan, kekinian atau bisa disebut up to date
terus kemodernan dan keterbukaan. Yang ketiga, menarik. Dalam prinsip ini pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Yang terakhir, merangsang daya kreativitas berpikir belajar. Dengan menggunakan TK, tentu saja diharap pelajar mampu menumbuhkan kreativitas dengan memaksimalkan yang terdapat dalam diri mereka. Seorang anak yang mempunyai kreativitas yang tinggi tentunya berbeda dengan pelajar yang mempunyai kreativitas yang rendah. Pelajar yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Sedangkan pelajar yang berkreativitas rendah terlihat kurang menanggapi permasalahan dalam pembelajarannya. Pelajar yang kurang kreativitas tidak akan bisa dengan cepat menyelesaikan tugas, dan apabila kesulitan dalam membuat tugas belajar tersebut terlambat reaksinya untuk bertanya kepada orang lain. Dengan adanya prinsip yang jelas dan terarah, maka tujuan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan dengan tujuan pendidikan itu akan berdampingan ketika digunakan dalam pembelajaran, dan inilah yang sangat berguna dari adanya teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu lembaga. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi justru tidak menjadi penghambat dalam pembelajaran, namun akan memberikan manfaat lebih dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya fungsi TIK dan ruang lingkup TIK. Langsung saja, fungsi TIK terbagi menjadi 3, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu bagi penggunaan atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam pengolahan kata, mengolah angka, membuat unsur kreatif dan lain-lain. Terus, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh semua siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantu komputer. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Baik, selanjutnya ruang lingkup TIK. Menurut Pusat Kurikulum Kemendikbudnas, TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Terus teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya atau dari pengirim terus ke penerimanya. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 2 aspek seperti teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satu kesamaan yang tidak terpisahkan, mengandung pengetahuan yang luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, dan transfer atau pengalihan informasi antar media dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang tepat sehingga berlangsung efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam proses interaksi sosial. Selanjutnya, faktor TIK. Mengenai faktor pendukung, ada faktor penghalang, faktor pembatas, dan terakhir faktor motivasi. Faktor pendukung bisa dikatakan sangat berkaitan dengan unsur-unsur yang menyebabkan adanya perubahan teknologi. Kemudian faktor pendukung yang dimaksud adalah bisa melekat pada teknologi itu sendiri, meliputi software dan hardware-nya. Contohnya, perubahan yang terus-menerus ditawarkan oleh berbagai merek gadget tentunya akan mempunyai daya tarik sendiri bagi para penggunanya. Keragaman fitur tersebut membuat individu semakin antusias menggunakannya, bahkan bergaya hidup konsumtif. Karena penggunaan tertarik, maka fitur-fitur menarik itu karena diproduksi dan berubah setiap saat, begitu seterusnya. Jadi perubahan software pada gadget tersebut dilakukan karena masyarakat memang menghendakinya. Bisa dikatakan perubahan teknologi komunikasi terjadi karena faktor teknologi itu sendiri. Terus faktor pembatas atau limit faktor adalah faktor yang berlawanan dengan faktor pendukung, karena ia adalah faktor yang menciptakan penghalang bagi unsur atau lembaga dalam mengadopsi atau menimbulkan dampak teknologi. Misalkan, meskipun teknologi kabel jaringan bisa meningkatkan kuantitas program televisi yang disalurkan ke rumah-rumah, namun jaringan analog tidak mampu menyalurkan lebih dari 100 channel.
Bagi penonton, 100 channel sudah lebih dari cukup, tetapi bagi pembuat program televisi jaringan yang baru akan menjadi masalah yang besar. Alasannya karena akan menghalangi mereka masuk ke dalam sistem televisi jaringan kabel itu. Kemudian bagi para penentu kebijakan saat memberikan izin kepada beberapa perusahaan telepon seluler untuk melayani kebutuhan pasar. Hal ini akan menjadi faktor pembatas dalam sistem politik. Itu menjadi contoh tentang bagaimana penerapan umbrella perspektif dengan membuat faktor-faktor yang membatasi adopsi, penggunaan atau dampak dari teknologi tertentu. Selanjutnya faktor motivasi atau motivation factor dianggap lebih rumit dibandingkan dengan faktor-faktor sebelumnya. Kemudian faktor motivasi yang dimaksud adalah faktor yang menjadi alasan terjadinya adopsi teknologi. Artinya teknologi itu tidak bisa diadopsi semata-mata karena ia hadir. Tetapi individu, organisasi, dan sistem sosial harus memiliki alasan kuat untuk mengambil kemanfaatan adanya teknologi tersebut. Kehadiran teknologi yang tidak mendorong adanya pencocokan motivasi yang cocok dengan kebutuhan para pengguna menjadi wajar jika kehadiran teknologi itu akan ditolak. Selanjutnya faktor penghalang atau inhibiting factor atau faktor yaitu adalah faktor bertolak belakang dengan faktor motivasi. Dalam hal ini faktor penghalang berarti faktor yang mengakibatkan tidak diperolehnya kemanfaatan dalam mengadopsi teknologi. Contoh sederhananya adalah pada tingkat software. Adanya teknologi informasi baru, kemudian teknologi baru tersebut bisa mengupdate informasi lebih cepat dibandingkan teknologi yang ada. Namun nyatanya hanya menyediakan isi yang lama, sementara pengguna bisa memperoleh dari sumber yang lain. Jadi secara fisik memang baru, tetapi isi tetap sama. Baik, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arga. Di sini ada pengertian TIK menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain. Lalu ada juga menurut William. Menurut William ini teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dari video. Lalu ada juga dari Hug dan Ken, seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu ada Lucas, segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Ada juga di sini menurut Eric Dyson, Dictionary of Information Technology. Information technology or IT, the handling of information by electric and electronic, means here handling includes transfers, processing, storage, and access. IT special concern being the use of hardware and software for this task for the benefit of individual people and society as a whole. Lalu ada dari Martin juga, pengertian teknologi informasi adalah teknologi ini yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Selanjutnya masih ada banyak lagi pengertian TIK menurut ahli. Lalu relevansi TIK terhadap pembelajaran. Teknologi ini kaitannya dengan proses belajar mengajar adalah sebagai media yang efektif dalam proses belajar ya. Sebagai media pembelajaran TIK khususnya TIK dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, memanipulasi, dan mempersembahkan atau berkomunikasi. Teknologi yang dimaksudkan seperti peralatan komputer, laptop, dan lain-lain serta software
ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa TIK perlu diintegrasikan dalam pendidikan. Yang pertama, dengan hadirnya TIK akan terjadi pergeseran paradigma pembelajaran yang semulanya terpusat pada guru, kini terpusat pada pelajar. Jadi guru ini menjadi fasilitator dan katalisator dalam pembelajaran. Oke, yang kedua, model pembelajaran terintegrasi dengan TIK merupakan model belajar yang aktif dan kolaboratif. Hal ini diakibatkan pola interaksi yang digunakan berubah. Yang semula guru mengajarkan, bahkan sebagai narasumber, berubah ke pola kolaborasi yang menuju siswa belajar dengan aktif. Yang ketiga, menurut World Scanner, TIK dapat meningkatkan motivasi, keterampilan, dan struktur berpikir berkomunikasi secara elektronik serta lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, nanti ada beberapa macam-macam perangkat teknologi informasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materinya. Yang terakhir yaitu macam-macam perangkat TIK. Perangkat TIK ini merupakan alat atau media yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Adapun perangkat-perangkat yang termasuk pada TIK, yang pertama yaitu surat kabar. Surat kabar yaitu suatu media informasi yang berisi berita-berita terkini dengan berbagai topik, misalkan mengenai politik, olahraga, kesehatan, makanan, dan lain-lain. Surat kabar atau koran ini dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi, yaitu pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Selanjutnya, telepon. Telepon ini alat untuk cakap atau berbicara dengan orang lain. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Kemudian, televisi. Televisi ini sangat populer ya, semua orang saat ini pun memiliki televisi. Televisi ini berisikan berupa audio visual atau gambar-gambar atau suara yang menampilkan orang gitu, tidak secara langsung melainkan di dalam layar kaca. Selanjutnya yaitu komputer. Komputer ini perangkat yang berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi. Ini juga komputer ini informasi yang dihasilkan dapat berupa tulisan, gambar, suara, video ataupun animasi. Kemudian laptop atau notebook saat ini juga sangat populer ya, terutama bagi kalangan pelajar karena digunakan untuk memenuhi tugas-tugas. Gitu. Laptop atau notebook adalah perangkat canggih yang fungsinya sama seperti komputer, tetapi bentuknya ini